Cobi panjenengan Pak maju iki. Pak maju iki Pak. Nah. Panjenengan saking pundi? Kebumen. Kebumen. Pak sinten? Pak Sumedi. Pak Sumadi. Sumedi. Sumedi. Kebumen. Tapi nyonya kula Solo. Nyonyane Solo. Domisili wonten? Wonten Solo. Solo. Ngertos kula sanjange sinten? Teng YouTube. Oh, teng YouTube. Sampun dangu sakit. Pun 10 tahun. 10 tahun. Stroke nggih. Nggih. Darah tinggi napa darah rendah? Darah rendah. Hipertensi. Lajeng duginipun pripun? Anu di kula. Mboten maksude badhe mertamba napa badhe nderek sinau? Badhe nderek sinau. Ah, kula nduka. Soale kula mboten nampa pengobatan nggih, sanes pengobatan. Tapi pembelajaran. Ning saumpami panjenengan estu leres belajar, ampun kuwatir, waras najan ora diobati, waras dhewe, nggih. Saderenge mriki sampun nglampahi praktek napa dereng teng griya? Dereng. Artinya dereng apal kunci nggih? Dereng. Oh, nggih. Sing penting telaten mangke nggih. Nggih. Mangke dibimbing alon-alon nggih. Nggih, sampun monggo jenengan mundur. Kasih dia bersandar soalnya nggih dia sedang kurang sehat. Nah, panjenengan sanggup nggak? Dari mana? Malang. Oh, dari Malang. Iya. Pak sinten? Hardianto. Pak Hardianto Malang. Iya. Oh, nggih. Malangnya pun Ngantang, Pak. Ngantang. Bendungan Celorjo. Oh, nggih. Terus pundi Pak Hardianto? Iya. Badhe nderek sinau. Sinau, Pak. Nggih. Tapi teng griya dereng praktek. Dereng, Pak. Dereng. Baru baca-baca. Nggih. Bukan suatu masalah sebenarnya Pak Hardianto nggih. Sebelum datang menemui saya di Pesanggerahan sudah praktek, mempraktekkan apa yang saya informasikan atau belum, itu sebenarnya bukan suatu masalah. Nggih. Hanya saja kalau datang ke Pesanggerahan di rumah belum melakukan praktek, berarti dimulai dari nol. Nggih. Berarti dimulai dari nol. Lah, yang namanya belajar dimulai dari nol, itu saya tidak bisa memastikan waktunya. Nggih, tidak bisa memastikan waktunya. Bergantung dari EQ panjenengan. Nah, kalau EQ panjenengan cerdas, bisa menghafal dengan cepat, ya tentunya tidak memakan banyak waktu. Tapi kalau EQ-nya panjenengan sudah melemah, artinya menghafal itu tidak cukup 1 hari, ya sudah pasti membutuhkan banyak waktu kan. Karena apa? Karena seusia kita itu sudah ndak normal lagi untuk menghafal bacaan-bacaan, sudah nggak normal lagi. Ditambah masalah. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya masalahnya itu di situ. Tapi kalau sebelum datang ke Pesanggerahan sudah
mempraktekkan dulu di rumah. Nah, artinya kan tidak dimulai dari nol tuh, tidak dimulai dari nol. Nah, itu saya hanya butuh waktu 4 hari 4 malam untuk menemani panjenengan mencapai puncak gembleng atau puncaknya Manekung. Yang jelaskan niat saya sampai sempurna gitu. Nggih, leres gitu. Masalah waktu tidak jadi halangan. Siap kalau seperti itu. Kita bisa terlaksana. Siap. Tujuan kita, Pak. Nggih, bener, leres. Soalnya pembelajaran yang sedang saya praktekkan saat-saat sekarang ini itu sudah sampai di bagian tentang suci. Nggih. Jadi beda dengan praktek pembelajaran beberapa tahun yang lalu yang saya lakukan. Nggih. Nah, 1 tahun lebih sekarang, mulai dari tahun 2021, sekarang sudah menginjak tahun 2022. Nah, itu yang sedang saya praktekkan pembelajarannya, ini sudah sampai di tentang suci. Lah, suci ini paling rumit, Pak Hardianto. Paling rumit, paling sulit. Karena apa? Karena seluruh prosesnya itu dibutuhkan kemurnian. Dibutuhkan kebersihan. Raganya dibutuhkan kebersihan, jiwanya dibutuhkan kemurnian. Nah, letak sulit dan rumitnya itu di situ. Gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu, ketika laku ini masih dalam istilah atau koridor Manekung, masih sederhana, sulit tapi masih saya buat sederhana. Jadi kadang yang sedang Manekung itu ada kalanya saya tinggal pergi keluar kota. Saya tinggal pergi keluar kota untuk sebuah kepentingan. Bahkan kalau saya tidak keluar kota, ketika saya di pesanggrahan, siapapun yang Manekung itu saya uji. Saya uji dengan berbagai macam ujian. Yang dicapai tetap suci, tapi belum ranah suci. Gitu. Lah, sekarang ini sudah ranah suci. Gitu. Jadi, apapun yang saya sampaikan mulai dari tahun 2021, hingga sekarang menginjak tahun 2022, ini sudah ranah suci, sudah dimensi suci. Jadi yang saya bimbingkan, yang saya temankan itu adalah semuanya tentang suci. Sudah tentang suci, bukan selain tentang suci. Lah, suci ini di pembelajaran apapun dan di pembelajaran dimanapun adalah pembelajaran yang paling sulit, Pak Hardianto. Pengkajian yang paling sulit, pempraktekan yang paling sulit, paling rumit. Karena apa? Karena seluruh prosesnya secara raga harus bersih. Seluruh prosesnya secara jiwa harus bersih. Jika tidak bisa. Secara kesadaran, rasa cinta kasih sayang hidup, saya dan siapapun yang sedang gembleng bisa, suci bisa dicapai atas dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya dengan hidup panjenengan, katakanlah suci bisa dicapai walaupun raga panjenengan belum bersih, walaupun jiwa panjenengan belum murni. Namun setelah berhasil mencapai, panjenengan tetap akan mengalami kebingungan-kebingungan, tetap akan mengalami masalah-masalah.
Gitu. Karena apa? Karena kebersihan raga panjenengan, kemurnian jiwa panjenengan itu tidak natural. Dikarenakan saya bantu bersihkan. Nah, dikarenakan tidak natural ini tadi, disebabkan karena saya bantu, kebersihan raga panjenengan karena saya bantu, kemurnian jiwa panjenengan karena saya bantu, sehingganya kedepannya panjenengan akan menganggap remeh. Karena panjenengan tidak mengalami membersihkan sendiri, tidak mengalami memurnikan sendiri. Jadi tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu seperti apa sulitnya, seperti apa rumitnya proses membersihkan diri. Seperti apa sulitnya, seperti apa rumitnya membersihkan jiwa. Jenengan tidak punya pengalaman di situ. Dikarenakan tidak tahu kalau membersihkan diri, memurnikan jiwa itu adalah sangat amat sulit dan rumit. Akhirnya jenengan setelah berhasil mencapai suci dengan enjoy membuat kotoran-kotoran lagi. Jenengan tidak berpikir nantinya akan ternoda lagi, tidak berpikir. Karena jenengan tidak tahu proses membersihkan itu seperti apa rumitnya. Jenengan tidak punya pengalaman di situ. Sehingga panjenengan akan menganggap remeh. Beda dengan berusaha membersihkan sendiri, dengan berusaha memurnikan sendiri. Punya pengalaman di supeh, ternyata berusaha membersihkan diri, berusaha memurnikan jiwa. Amit-amit deh, saya tidak ingin anak cucu saya sampai mengalaminya lagi. Cukup saya saja. Karena sangat menderita, sangat tersiksa, sangat sulit, sangat rumit. Ya, punya pengalaman kan di situ. Nah, sehingganya nanti panjenengan akan berhati-hati untuk tidak ternoda lagi. Nah, kalau saya yang membersihkan, saya memurnikan, kan sebenarnya kan tidak punya pengalaman di situ. Gitu. Sekali lagi, pengkajian suci, apalagi mempraktekkan suci, itu rumit, rumitnya rumit, sulit, sulitnya sulit. Sudah rumit, sudah sulit, panjenengan mencari di luar, belum tentu ada yang menunjukkan. Serumit apapun, sesulit apapun, kalau ada pengkajiannya, dengan penderitaan masa lalu, seseorang bisa bertekad, seseorang bisa bersungguh-sungguh mengkaji suci. Kalau ada pembelajarannya, lah sudah sulit, sudah rumit, pembelajarannya langka. Gitu. Sangat rumit, sangat sulit. Sekali lagi, sangat rumit, sangat sulit. Termasuk bapaknya tadi. Pak siapa? Pak Kadeni. Pak Kadeni panjenengan sedang belajar dimulai dari nol. Sudah dimulai dari nol. Di awal niat panjenengan akan menyelesaikannya hingga gembleng. Nggih. Di dalam gembleng, di dalam pembelajaran itu ada teknik-teknik yang harus panjenengan pelajari semua. Dan sekali lagi saya katakan Pak Ngadeni, ini adalah sulit, ini adalah rumit. Tapi tadi saya perhatikan panjenengan keluar dari pagar pesanggerahan. Jenengan mau beli apa keluar ke pesanggerahan itu? Pipis Pak, mau ke sini. Kebelet pipis lah, wong toiletnya di situ, kenapa pipisnya keluar pesanggerahan? Situ di Pak. Rumit banget di sini. Rumit. Ya minta maaf Pak. Jangan ulangi lagi nggih.
panjenengan di sini, panjenengan selama berada bersama saya di pesanggeran ini istirahat total, makan tidur patrap samadhi, makan tidur patrap samadhi, makan tidur patrap samadhi. Lah dengan 3 kegiatan ini, apakah panjenengan akan melanggar teknik-teknik manekung? Kecuali saya siksa suruh kerja. Hanya makan, tidur, patrap samadhi. Kalau sampai masih ada yang melanggar teknik-teknik di dalam manekung, kebangetan. Lawang tidak disuruh apa-apa. Saya tidak mau melihat itu lagi. Karena saya kasihan sama jenengan. Nantinya jenengan akan mengalami kesulitan dan tidak lulus-lulus, tidak selesai-selesai belajarnya. Bahkan dimotivasi, ada kegiatan model apapun jangan tertarik. Ada kegiatan model apapun di pesanggeran ini jangan tertarik. Tetap hidup madep mantep di gemblengnya sendiri. Rumit banget. Ini bentuk usaha saya meringankan jenengan. Nah, ini bentuk usaha saya meringankan laku panjenengan atas dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya dengan hidup panjenengan. Rumit sekali. Kemomoran sedikit, ternoda sedikit, tidak bisa. Sudah saya katakan rumit sekali, sulit sekali. Coba jenengan renungkan itu. Artinya sulit, artinya rumit itu seperti apa sih? Apa sih? Coba jenengan cari artinya itu. Nah, panjenengan saya beri motivasi hanya tidur, makan, patrap samadhi. Lah ini untuk menghindari agar supaya tidak terlalu sulit gitu loh. Karena apa? Karena kalau panjenengan sampai banyak bergerak di sini, sudah pasti panjenengan akan kemomoran di sini. Sudah pasti panjenengan akan ternoda di sini. Nah, kalau ternoda, 4 hari yang saya janjikan, 4 hari yang saya katakan, ini tidak bisa saya lakukan kalau panjenengan ternoda. Tidak bisa saya lakukan. Makanya bentuk motivasi dari saya, kalau sudah praktek terlebih dahulu di rumah, sebelum datang ke pesanggrahan, saya hanya minta syarat bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh, hanya 4 hari 4 malam waktu yang saya butuhkan untuk menemani panjenengan mencapai suci. Nah, kalau gemblengnya tidak bersungguh-sungguh, 4 hari 4 malam ini saya tarik lagi loh. Tidak bisa. Bagaimana mungkin saya mensucikan orang yang tidak suci? Lawang saya manusia sama seperti panjenengan. Nah, dengan alasan jiwa raga saya sebagai penggambaran wujud kenyataan Tuhan bisa. Saya bisa, sungguh saya bisa. Betapapun kotornya jiwa raga panjenengan, saya bisa membawa panjenengan masuk ke dalam suci. Tapi setelah masuk, panjenengan tetap seperti orang awam. Apa gunanya? Manfaatnya apa? Masalah tetap masalah, sulit tetap sulit, bingung tetap bingung. Tidak menyelesaikan apa-apa. Lah terus untuk apa hal itu saya lakukan? Percuma saja kan? Ini sangat sulit sekali lagi. Ini sangat sulit dan sangat rumit. Sudah sulit, sudah rumit, di luar sana pembelajarannya langka.
Bahkan nyaris tidak ada. Silakan cari kalau ada. Misalkan ada, sudah pasti pembimbingnya itu mungkin lebih kejam dari saya. Karena apa? Karena untuk mengantarkan seseorang melakukan Isra Mi'raj, mencapai suci, itu sungguh tidak gampang. Itu rumit, itu sulit. Dan setahu saya, belum ada seorang pembimbing yang mau memikul dosa panjenengan. Belum ada seorang pembimbing yang mau memikul beban panjenengan, yang mau memikul dosa panjenengan. Selama ini yang saya tahu itu. Artinya, tidak mungkin seorang pembimbing akan mengantarkan panjenengan masuk ke dalam suci hanya sekonyong-konyong saja. Karena apa? Karena suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Tidak bisa tercampuri oleh apapun. Yang bisa masuk ke dalam suci adalah suci lagi. Kalau bukan suci, tidak bisa masuk ke dalam suci. Karena suci itu tidak bisa tercampuri, tidak bisa dicampuri oleh apapun dan dengan apapun. Artinya, kalau kita punya beban dosa, beban karma, beban luput, tidak bisa masuk ke suci. Tidak akan pernah bisa masuk ke suci. Tidak akan pernah bisa sampai ke suci. Hanya ada satu cara, yaitu seorang teman yang seperjalanan di dalam laku spiritual hakikat hidup, yang bersedia memikul beban panjenengan, memikul dosa panjenengan, memikul masalah-masalah panjenengan. Kalau panjenengan tidak mempunyai teman yang rela hati memikul beban penderitaan panjenengan, memikul beban dosa panjenengan, memikul beban karma panjenengan, mana mungkin bisa sampai ke suci? Lawang suci itu tidak bisa dicampuri oleh apapun, tidak bisa tercampuri dengan apapun. Bagaimana mungkin? Makanya saya katakan ini sulit, ini rumit, sudah rumit, langka lagi. Langka, di era milenium ini langka. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Bukan tidak ada, maaf, belum ada. Sudah sulit, sudah rumit, langka pula. Bahkan bisa dikatakan belum ada di era milenium ini. Nah, gimana? Nah, sesungguhnya yang saya lakukan itu ini. Sesungguhnya yang saya lakukan adalah yang barusan saya katakan. Untuk seluruh putra kekudangannya Romo, mulai dari saat manekung hingga sampai ke saat gembleng. Jadi jangan dianggap remeh. Dan tentang ini saya hanya menginginkan panjenengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh di dalam laku gembleng. Artinya gembleng itu kan ada tahapan-tahapan. Kalau dalam bahasa sederhananya orang yang sedang berjalan kan ada jalan. Bersungguh-sungguhlah menapaki jalan yang saya tunjukkan. Jangan tolah-toleh, jangan berhenti. Nah, kalau tidak bersungguh-sungguh menapaki jalan yang saya tunjukkan selama panjenengan manekung, artinya beban penderitaan panjenengan tetap utuh, dosa panjenengan tetap utuh, karma-karma panjenengan tetap utuh. Nah, kalau semuanya itu masih utuh, bagaimana mungkin panjenengan bisa mencapai ke suci, bisa masuk ke dalam suci?
Kan ditanggung Pak Web, enak men ditanggung Pak Web. Sementara sampean tidak mau usaha sendiri. Usahalah sendiri. Kalau panjenengan sudah berusaha sendiri, menghapus dosa-dosa panjenengan sendiri, menghapus kesalahan-kesalahan panjenengan sendiri, menghapus karma-karma panjenengan sendiri, berhasil atau tidak berhasil, yang penting panjenengan sudah berusaha sendiri di situ. Nah, kalau panjenengan sudah berusaha sendiri, berjuang sendiri, membersihkan kesalahan-kesalahan panjenengan sendiri, dosa-dosa panjenengan sendiri, karma-karma panjenengan sendiri, saya lihat kok benar-benar bersungguh-sungguh. Artinya panjenengan tak punya pengalaman kan di sini. Wah, ternyata menebus dosa, menebus kesalahan, menebus karma itu tidak gampang. Nah, karena panjenengan tahu membersihkan kesalahan, membersihkan dosa, membersihkan karma itu tidak gampang, saya berani. Berani apa? Berani menanggung dan memikul kesalahan-kesalahan panjenengan. Berani menanggung, memikul beban-beban panjenengan. Dosa-dosa panjenengan, karma-karma panjenengan. Kemudian saya masukkan, saya bawa masuk ke suci. Dengan pengalaman itu, setelahnya nanti panjenengan akan hati-hati. Karena tahu sendiri, rasanya membersihkan diri, rasanya menebus, menghapus kesalahan dosa karma itu tidak gampang. Itu jenengan mengalami sendiri kan. Sehingganya setelah kembali dari suci, panjenengan ke depannya akan berhati-hati. Untuk tidak ternoda lagi. Lah kalau panjenengan tidak mau berusaha sendiri, kok ujuk-ujuk minta dipikul sama saya, masuk ke dalam suci, lah kok enak teman. Atas dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, oke. Tapi untuk apa kalau setelah mencapai suci, panjenengan masih tetap begitu-begitu saja? Jadi, usaha panjenengan yang tidak bersungguh-sungguh sia-sia, perjuangan saya, pengabdian saya juga menjadi sia-sia setelah mencapai suci. Ini rumitnya di sini. Jadi, bagi siapapun yang sudah mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri sebelum datang ke sini. Setelah sampai di pesanggrahan dan belajar bersama saya, berarti kan butuh waktu 4 hari 4 malam tuh. Lah, selama 4 hari 4 malam, panjenengan hanya makan, tidur, bersamadi, sembari tetap hidup madep mantep menapaki jalan yang saya tunjukkan. Sepertinya itu tidak terlampau berat ya. Masa itu berat sih? Enggak berat kan? Jangan yang lain. Sampai-sampai dimotivasi, sekalipun di pesanggaran ini ada kegiatan-kegiatan, jangan tertarik. Apalagi sampai ikut-ikutan berkegiatan. Kalau menurut saya itu terlampau ringan, kalau menurut saya itu. Tapi, namun, kalau panjenengan tidak tetap hidup madep mantep selama 4 hari 4 malam belajar bersama saya di sini, menapaki jalan yang saya tunjukkan,
Berarti panjenengan sama halnya menyuruh saya, tebuslah dosa saya Pak Web. Tebuslah kesalahan saya Pak Web. Tebuslah karma saya dan antarkan saya ke suci. Sama halnya memerintah saya seperti itu. Oke, bisa saya lakukan. Atas dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup bisa saya lakukan. Tapi jangan menyesali diri. Setelah panjenengan kembali dari suci, tetap begitu-begitu saja. Tetap bermasalah, tetap menderita, tetap bingung, dan tetap asik membuat dosa-dosa, membuat karma-karma. Karena apa? Karena tidak punya pengalaman, tidak ngerti rasanya orang membersihkan dosa itu seperti apa, rasanya orang menebus karma itu seperti itu, tidak ngerti. Lah belum pernah melakukan sendiri, akhirnya dianggap remeh. Selama panjenengan manekung, selama panjenengan ngembleng, sesungguhnya panjenengan sedang berjuang menebus kesalahan, dosa, dan karma panjenengan sendiri. Berhasil atau tidak berhasil, kalau saya lihat panjenengan bersungguh-sungguh di dalam menebus kesalahan, dosa, dan karma panjenengan sendiri, saya rela menanggung dan memikulnya. Kalau sudah 4 hari 4 malam saya lihat panjenengan bersungguh-sungguh. Artinya dengan bersungguh-sungguh panjenengan tahu rasanya. Rasanya orang nebus dosa itu seperti apa sulitnya, beratnya. Rasanya orang menebus karma itu seperti apa, beratnya, sulitnya. Panjenengan tahu sendiri. Sehingganya saya berani mengambil alih beban panjenengan. Bisa saya pastikan. Dengan pengalaman itu nanti setelah pencapaian suci, ke depannya panjenengan akan berhati-hati. Enggan untuk berbuat noda lagi. Enggan untuk melakukan pengotoran-pengotoran lagi. Karena ingat ketika menebus dosa, ketika menebus karma, rasanya kaya ngono. Amit-amit jabang bayi, jangan sampai anak cucuku mengalami, cukup aku saja. Bisa konsekuen. Tapi kalau panjenengan tidak melakukan sendiri, tidak punya pengalaman sendiri, bagaimana mungkin panjenengan bisa konsekuen? Semuanya akan menjadi sia-sia. Sekali lagi saya ulangi. Ini teramat sangat rumit. Ini teramat sangat sulit. Sudah rumit, sudah sulit, langkah lagi. Bahkan bisa dipastikan belum ada. Sebab karena itu, panjenengan selama gembleng, belajar, mengkaji, mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, bersama saya Dini, saya suruh istirahat total. Saya suruh istirahat total. Seperti apapun kesibukan panjenengan di luar sana, selama belajar bersama saya di sini, saya suruh istirahat total. Makan, tidur, patrap samadhi. Makan, tidur, patrap samadhi. Makan, tidur, patrap samadhi. Apakah itu bukan istirahat total? Kenapa? Tekniknya kok seperti itu Pak Web? Supaya panjenengan tidak mudah kemomoran. Supaya panjenengan tidak mudah ternoda. Kalau panjenengan tidak santai, tidak istirahat, panjenengan akan mudah ternoda. Akan mudah terkotori.
Seperti Pak Maslan. Pak Maslan jauh-jauh dari Malaysia. Dan saya tahu administrasi keuangan dari Malaysia Indonesia selain tidak sedikit dan itu sulit. Namun saya katakan itu sangat sayang sekali Pak Maslan. Saya silap paham, Pak. Saya nggak paham itu nyombelan yang Pak Bapak bilang dalam itu tuh. Apa satu lagi sebelum gamelan tuh apa? Manekong gamelan tuh saya nggak paham itu Islam merah. Sebenarnya saya nggak paham itu. Ya. Seikhlasnya saya datang di sini bila Mas Ahmad bilang, saya bilang begitu. Jadi saya sebenarnya Pak, saya paham apa yang Pak bilang. Saya 28 tahun mencari tidak menyelesaikan. Ya. Saya sudah hampir mati sekali. Ya. Ya. Dan saya sudah mati dan hidup balik sekali. Ya. Di China, saya pergi ke negeri China. Saya sudah dibawa ke hospital, saya tidak boleh bernafas. Dan akhirnya di dalam hospital itu saya keluar daripada badan saya dan saya nampak yang di dokter itu yang dijamin. Akhirnya saya masuk balik di situ. Ya. Jadi apa yang Bapak bilang itu sangat pelik, saya paham. Saya sangat-sangat memahami. Ya. Dan 28 tahun perjalanan saya yang begini, tetapi tujuan saya paham itu Isra Mi'raj itu adalah tujuan yang paling utama. Paling utama itu saya memahami. Tetapi saya mencari satu formula ataupun satu rasa di dalam rasa yang telah dicampakkan di dalam yang pernah saya rasai, kan? Jadi saya mencari rasa keindahan yang sangat banyak itu, di mana bila kita membuat sesuatu pekerjaan itu memang kita tahu dan memang kita tahu Tuhan itu memang membesar. Sebab saya mau menyelesaikan karma saya. Saya sendiri, saya tidak pernah fikir bahawasanya ada tempatnya di sini orang yang ada seorang hamba Tuhan yang sanggup memikulkan itu. Di mana bila saya mendengar begitu, semampu mungkin kalau saya mampu, saya nggak malu Pak. Bukan saya sombong Pak. Sebab saya sudah menjalani hidup. Saya tahu ibarat Pak Wek menanya tadi bagaimana rasanya. Saya tahu Pak. Ibaratnya kain yang baru dicuci sebelum dijemur, diampar, dikerapkan. Sudah habis airnya pada saat itu ibaratnya. Saya sangat memahami itu Pak. Itu dia. Memahami dan terlampau memahami. Tetapi saya tidak pernah memikirkan bahawasanya ada seorang hamba Tuhan yang mau menolong sedemikian rupa kan. Dan sebab yang demikian saya tetap memahami Pak. Kalau Bapak menolong saya dalam keadaan sekarang begini, saya masih tetap akan melakukan kesalahan. Sebab mengapa? Sebab belum penuh. Sebab ada penanggungannya. Sebagai contoh, saya minta maaf saya bercakap ya. Teman-teman kita yang tadi, yang semalam yang sudah Isra Mi'rajkan oleh Bapak, kebetulannya saya tidur di situ. Kebetulan. Bila sudah siap, pagi tadi mau pulang, saya sudah dengar bercerita politik. Tapi saya memahami. Saya memahami ini sebab seseorang lain yang telah mencucikan noda, tetapi yang diri sendiri masih ada lagi. Ini yang paling sulit lagi, nak menjalani keadaan ini sulit. Dan saya faham sebab ada teman-teman saya yang pernah menolong saya sekejap. Akhirnya saya sendiri juga yang kena menyelesaikan masalah itu. Di mana penyelesaian itu berganda-ganda lagi Pak. Apa yang pengalaman yang saya lalui. Jadi yang kelebihan itu memang tujuan saya sebab saya mau menyelesaikan. Saya di dalam hati saya tak tahu, saya faham apa yang saya faham ini ada kebenarannya atau tidak, saya tak tahu. Di dalam Nur Muhammad itu sebelum sampai yang kepada Nur Allah kan.
mengikut proses namanya saja Pak. Jadi saya sangat tingkatkan tu jalan ni. Saya memang mencari yang demikian. Walaupun saya tahu yang itu dikemuncaknya. Jadi saya sudah terik ni masih kunci pun terik. Saya sudah terik. Saya terlampau ke depan. Akhirnya saya dibawa ini sakit Pak. Sangat sakit, sangat sulit. Dan saya tidak mahu begitu juga. Saya kuasa. Itu yang cuba saya sampaikan kepada bapa, keadaan yang pada saya. Saya tahu itu kerana mungkin kerana ujian lah. Saya masih mengalami ujian ini sebab kesukaran bahasa saya memahami gembelang itu sebenarnya tidak berat. Saya mengingati gembelang itu mengubati segala penyakit-penyakit. Tak mungkin bahasa kan? Mungkin bahasa kan? Oke. Sebab itu Pak Maslan ya. Sebab itu. Andai saja Pak Maslan tadi tidak berbicara. Pak Maslan sampai di sini malam Senin kan ya? Ya, malam Senin ya. Hari Minggu, malam Senin. Ya, Senin, Selasa, Rabu. Nah, harusnya kan Pak Maslan malam ini kan Manunggal Jati. Tapi saya nggak apa-apa. Ntar dulu. Gantian ngomongnya ya, gantian. Andai saja Pak Maslan tadi tidak berbicara tentang saya di sini sudah sekian hari. Apa yang keluar dari mulut saya ini harus mungkin malam ini Pak Maslan saya temani Isra Mi'raj. Namun dikarenakan tadi Pak Maslan mempermasalahkan sudah berapa hari di sini, bahkan pamitan besok mau pulang. Maaf, ini rumit sekali Pak Maslan, sulit sekali. Dan sepanjang sejarah peradaban manusia hidup di dunia, masih langka seseorang yang sudah Isra Mi'raj mengajarkan Isra Mi'raj ini kepada saudaranya, kepada orang lain. Karena apa? Karena saking sulitnya, saking rumitnya. Padahal waktu pulang itu kan besok pagi, bukan malam ini. Andai saja Pak Maslan tadi tetap diam bertahan, baru berbicara pulang itu besok pagi, mungkin malam ini Pak Maslan saya temani Isra Mi'raj. Sulit kan? Hanya Pak Maslan bukan orang pengangguran. Ya, bukan seorang pengangguran. Artinya dia ada bisnis. Apakah Pak Maslan salah berkata seperti itu? Tidak salah kan? Karena dia punya tanggung jawab bisnis. Tapi karena ini tentang suci, dan itu sangat sulit, jadi menggagalkan lakunya. Nah, artinya, waktu 4 hari yang saya umumkan melalui YouTube itu jadi bertambah, tidak cukup waktu 4 hari itu. Tapi karena beliau adalah punya tanggung jawab bisnis, tidak bisa kan? Dan itu sangat wajar. Karena Pak Maslan dari Malaysia belum paham arti maksud daripada manekung atau gembleng. Dia belum paham. Andai saja Pak Maslan ini sudah paham jauh-jauh hari bahwasanya manekung atau gembleng itu adalah Isra Mi'raj, tentu dia datang ke sini dengan persiapan jiwa raga. Bukankah seperti Pak Maslan? Pak, bila saya sudah memahami begitu, lebih lagi Bu, saya minta maaf saya bicara ya Pak. Kalau sudah begini, sebab saya sudah terangkan tadi. Saya sudah 28 tahun menjalani ini. Ya. Jadi dan apa di atas video-video yang saya faham di atas praktiknya, ini jalan, kan? Di mana saya mengakui yang tidak ada satu orang guru pun yang pernah menulis kitab kepada jalannya. Inilah satu-satunya guru, seorang yang menulis kitab jalan caranya. Jadi saya memahami jalan cara ini, apa yang saya fahami di atas segala jalan ini ialah satu jalan untuk saya berusaha sendiri. Ya. Jadi sebab 28 tahun saya sudah kecapetan,
dan saya sudah hampir lemas, mungkin sudah lemas, sudah keluar daripada badan masuk balik, Pak. Ya, ya, ya. Mungkin saya terpaksa lalui kan karma itu. Jadinya saya minta maaf, Pak, bukan saya sombong. Kalau Ya, saya ya, ya. masih mampu Ya. mengikhtiarkan sendiri dengan jalannya yang diberi, insya Allah saya akan cuba semampu mungkin. Ya, Kalau ya, saya Pak. sudah nggak mampu, saya akan datang menghadap Pak Web. Saya sudah nggak mampu. Siap, siap. Ah. Nah, jadi seperti ini Pak Kalau Maslan ya. malam ini Pak Web masih bermurah hati nak, saya cakap minta maaf Pak Web. Saya Iya. masih mau mencuba sendiri. Ya, ya. Sebab saya sudah 28 tahun Pak. Dan apa yang Pak Web bilang sangat tu, tidak mau anak cucu. Itulah yang saya sedang usahakan supaya anak cucu saya tidak lagi merasai. Iya, seperti itu. Itu aja. Ya, Saya jadi gini. mohon maaf, Pak, ya, bercakap ya. Ya, ya gini Pak. Teman-teman, Nggih. saya mohon maaf sebab saya takut bimbang bila kita bercakap ini. Ya. Kedengarannya jadi ego Pak. Iya, iya. Ini memang sulit Jadi Pak. saya nggak mau. Sulit banget, sulit banget. Tapi terpaksa bercakap. Iya, ya. Tidak untuk saling memahami Pak Maslan ya, untuk saling memahami tidak apa-apa. Jadi seperti ini Pak Maslan. Tentang lobang yang terjadi malam ini, nggih. Tentang lobang yang terjadi. Ya tadi kesalahan. Kalau saya ngomong kesalahan Pak Maslan, Iya, kok sombong banget saya ngatain kesalahan. Jadi saya istilahkan lobang lah. Nah, tentang lobang yang terjadi malam ini, saya maafkan Pak Maslan ya, saya maafkan. Iya, iya, saya maaf. Tapi saya tidak bisa menemani Pak Maslan Isra Mi'raj. Jadi Pak Maslan besok boleh pulang dulu, persiapkan seluruhnya. Pak Web, Kalau izinkan saya untuk mencuba dulu sendiri Pak Web. lah makanya, tadi besok saya persilakan dulu. Jadi silakan nanti dipersiapkan dulu. Juga praktik itu di rumah. Siap, siap, Itu saja, Bang. siap, siap. Jadi nanti yang terpenting Pak Maslan sekarang sudah punya asma sejati, ya. Yang terpenting itu. Nah nanti ke depannya setelah sampai di Malaysia nanti, ingat Patrap sama Dimijil Sowan jika hendak tidur, bukan sebelum tidur ya. Jika hendak tidur. Patrap sama Dimijil Toto Lenggah setelah bangun dari tidur. Yang diperbanyak adalah Patrap sama Dimijil Sampurno. Silahkan sebanyak-banyaknya. Karena itu untuk karma dosa. Saya mohon menerimanya Pak Web. Saya mohon menerimanya. Sukses, sukses. Selamat, mohon maaf banyak, siap, siap. Saya tidak sombong Pak Web. Siap, siap. Saya sama, tidak sama. mau. Ya, ya, Pak Web ya. sudah berbuat hati Bang Nawi, tapi Ya. saya masih mau coba sendiri. Tapi kalau tentang Isra Mi'raj, Pak Maslan harus mempersiapkan diri lahir batin, ya, supaya tidak terjadi lubang lagi seperti malam ini. Nah, ini rumit banget, Poro Kadang. Ketahuilah, ini sangat rumit, sangat sulit. Maka selalu itu saya tidak pernah bosan memberikan motivasi. Bersungguh-sungguhlah, berhati-hatilah. Karena setahu saya lah, ini setahu saya loh, setahu saya. Belum ada, bukan tidak ada, tapi belum ada. Saya tahu ada banyak orang di luar sana yang sudah berhasil melakukan Isra Mi'raj. Tapi dibuat sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tidak diibadahkan, tidak diamalkan. Makanya saya katakan belum ada. Nah, panjenengan yang diberi kesempatan oleh Romo untuk menemukan yang sudah ada, bersungguh-sungguhlah, berhati-hatilah. Saya hanya ingin panjenengan punya pengalaman pribadi. Agar kedepannya nanti panjenengan bisa berhati-hati kalau punya pengalaman pribadi. Soal berhasil atau tidak berhasil, yang penting panjenengan berjuang dulu. Jangan pikirkan soal hasil atau tidak berhasil, jangan pikirkan. Yang penting panjenengan berjuang dulu membersihkan diri panjenengan. Berjuang dulu memurnikan laku panjenengan sendiri. Nah, kalau sudah 4 hari, 4 malam, kok panjenengan masih belum bersih juga, saya berani nanggung. Karena apa? Karena panjenengan sudah punya pengalaman sendiri gitu. Untuk bekal ke depannya supaya tidak sembrono, supaya bisa berhati-hati. Oke. Inti daripada kadangan kita malam ini adalah
mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Caranya bagaimana Pak Web? Cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu bukan berarti mengobral cinta, mengobral kasih, mengobral sayang. Apapun dicintai, apapun dikasihi, apapun disayangi, bukan seperti itu. Karena apa? Karena cinta kasih sayang itu adalah hak Romo, bukan makhluk. Jadi jangan sekali-kali panjenengan obral yang namanya cinta kasih sayang itu. Dan cara untuk mempraktekkan, cara praktek untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, bukan mengobral cinta, bukan mengobral kasih, bukan mengobral sayang. Lah terus bagaimana Pak Web? Cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun adalah berupaya atau berusaha menikmati rasanya apapun di setiap gerak tubuh kita dan gerak otak, hati, kelamin kita. Apapun itu akan melahirkan rasa. Pergerakan apapun yang kita lakukan, pergerakan apapun yang terjadi, pergerakan apapun yang kita lakukan, pergerakan apapun yang terjadi, itu pasti melahirkan rasa. Lah, rasa ini ada dua bagian. Rasa enak dan rasa tidak enak. Lah, ketika pergerakan terjadi, pergerakan terjadi, rasa yang mana yang muncul? Rasa mana yang lahir? Rasa enak apa rasa tidak enak? Kalau rasa enak yang lahir, maka rasa enak itulah yang panjenengan nikmati. Suka ndak suka. Panjenengan nikmati terus rasa enak itu. Sampai panjenengan berhasil menikmati rasa enak itu. Nah, kalau panjenengan berhasil menikmati rasa enak itu, ucapkan terima kasih. Kalau yang terlahir adalah rasa tidak enak, berarti rasa tidak enak itu yang panjenengan nikmati. Berhasil menikmati rasa tidak enak, ucapkan terima kasih. Itu adalah praktek, mempraktekkan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kok bisa begitu Pak Web? Seperti ini ilmu pengertian dan ilmu pemahamannya. Apapun yang kita lakukan dengan menikmati, di dalam kesadaran, berarti kita sudah menyalurkan kesadaran itu kepada sesuatu yang kita lakukan. Ketika jari-jari saya menyentuh korek api ini, sentuhan antara korek api dengan jari-jari saya ini menimbulkan rasa atau melahirkan rasa. Rasa yang lahir, yang muncul, bergantung dari kadar kesadaran saya. Kalau kadar kesadaran saya full, walaupun ini hanya korek, tentu enak menurut saya. Tapi kalau kesadaran saya tidak full, setengah atau 3/4, dikarenakan korek, ya pasti akan melahirkan rasa yang tidak enak bagi saya. Lah, rasa enak atau tidak enak yang terlahir hasil sentuhan jari saya dengan korek ini, lah ini yang saya nikmati. Ketika saya menikmati rasa yang dilahirkan sentuhan antara jari dan korek ini, berarti saya sudah menyalurkan kesadaran saya ke dalam korek ini. Dengan tersalur
dengan tersalurinya kesadaran ke dalam korek ini, maka korek ini menjadi sebuah kesempurnaan atau sesuatu kesempurnaan. Sehingganya di dalam korek ini ada cinta, ada kasih, ada sayang romo. Begitu juga ketika saya menyentuh rokok, menyentuh asbak, menyentuh salak, apapun, pergerakan apapun itu pasti akan melahirkan rasa, akan menimbulkan rasa. Lah, rasa itulah yang dinikmati dengan sikon sadar. Rasa itulah yang dinikmati dalam situasi dan kondisi sadar. Tidak melamun, tidak berhayal, tidak berandai-andai dan lain sebagainya. Dalam situasi dan kondisi sadar. Nikmati apapun yang terjadi di dalam diri kita atau di luar diri kita dalam situasi dan kondisi sadar. Lah, ketika kita menikmati sesuatu apapun dengan kondisi sadar, di situ akan terjadi peralihan kesadaran rasa cinta kasih sayang romo yang ada di dalam diri saya ke sesuatu yang sedang saya nikmati itu. Nah, apapun itu. Nah, kalau apapun itu di dalam prakteknya seperti itu, kita berarti sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hasilnya kesempurnaan, 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 dan kesempurnaan. Semakin banyak kesempurnaan yang kita lakukan, semakin terabadikan. Jenengan paham? Praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, bukan mengobral cinta, bukan mengobral kasih, bukan mengobral sayang. Maksudnya apa-apa dicintai, apa-apa dikasihi, apa-apa disayangi, bukan seperti itu. Praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo kepada apapun, siapapun, dan dimanapun hingga sampai kapanpun adalah menikmati rasanya apapun yang terjadi atas kelakuan kita dalam sikon berkesadaran. Kesimpulannya, cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, bukanlah mengobral cinta, bukanlah mengobral kasih, bukanlah mengobral sayang. Maksudnya apa-apa dicintai, apa-apa dikasihi, apa-apa disayangi. Nah, nanti istrinya orang jenengan cintai jadi masalah. Kalau panjangan obral cintanya. Istrinya orang dicintai, istrinya orang dikasihi, istrinya orang disayangi. Oh, celaka sampean. Bukan mengobral cinta, bukan mengobral kasih, bukan mengobral sayang kepada apapun dan siapapun. Kesimpulannya, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun adalah menikmati rasanya apapun yang terjadi dari kelakuan kita dalam situasi dan kondisi berkesadaran. Jadi, apapun dan bagaimanapun gerak-gerik kita, nikmati rasanya. Rasa apa yang muncul itu? Rasa enak atau rasa tidak enak? Nikmati. Dalam
situasi dan kondisi dalam sikon berkesadaran. Secara keilmuan, praktek ini sama dengan ngasma, sama dengan ngisi. Jadi apapun yang tersentuh oleh kita itu terisi. Terisi apa? Terisi cinta, kasih, sayang, romo. Dikarenakan sesuatu yang tersentuh oleh kita terisi cinta kasih sayangnya romo, maka sesuatu yang tersentuh oleh kita itu pasti akan menjadi baik. Karena apa? Karena terisinya adalah cinta kasih sayang romo yang kita salurkan ketika tersentuh oleh kita tadi. Itu loh mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang romo. Ketika panjenengan menikmati rasanya ketika kaki panjenengan menyentuh sandal dalam keadaan berkesadaran, berarti sandal panjenengan itu ada cinta kasih sayang romo. Dikarenakan sandal panjenengan berisikan cinta kasih sayang romo, sudah pasti dan jelas selama sandal itu panjenengan gunakan, maka selama itu sandal tersebut akan benar-benar melindungi kedua telapak kaki panjenengan. Tidak akan pernah dia mencelakai kedua kaki panjenengan. Itu contoh. Dan saya rasa itu sederhana sekali kan. Lalu tinggal menikmati rasanya tok. Tinggal menikmati rasanya tok. Sederhana sekali. Ketika berhasil menikmati rasanya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Tandanya kalau kita berhasil menikmati rasanya seperti apa Pak Web? Ya coba aja jenengan praktek nyentuh. Jenengan praktek nyentuh korek ini. Nah rasanya seperti apa? Nah kalau panjenengan tahu rasanya jari menyentuh korek, lah berarti panjenengan kan bisa merasakan. Nah kalau panjenengan tidak bisa merasakan, mana mungkin tahu panjenengan rasanya ketika jari menyentuh korek ini. Nah ketika panjenengan tahu dan bisa merasakan rasanya jari menyentuh korek, ucapkan terima kasih. Artinya ketika kita mengucapkan terima kasih, cinta kasih sayang romo itu sudah masuk ke dalam korek ini. Dan selama korek ini bersama saya, tidak akan mencelakai saya. Korek ini tidak akan mencelakai saya. Karena apa? Karena di dalam korek ada cinta kasih sayang romo. Yeah. Apapun itu perlakukan seperti itu. Sungguh hanya kebajikan yang tidak tersentuh oleh ego, pamrih dan arogan. Hanya kebajikan yang tidak bisa tersentuh oleh ego, pamrih, arogan. Menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun adalah kebajikan paling utama. Semakin banyak kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, berarti semakin besar, semakin luas rumah suci tempat tinggal kita.
selain kebajikan, selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, bisa saya pastikan ada politik di dalamnya. Setidak-tidaknya ada ego, pamrih, arogan di dalamnya. Apapun itu. Karena selain kebajikan itu bisa dengan mudah disentuh oleh ego, pamrih, arogan. Hanya kebajikan yang tidak bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan. Nah, kalau ego, pamrih, arogan ini sudah berperan, siapapun pasti akan terjebak. Kalau ego, pamrih, arogan ini sudah berperan, siapapun dia bisa dipastikan 99% akan terjebak. Apapun yang dilakukan itu, apapun yang dipelajari. Belajar agama, dia akan berpolitik di agama. Belajar keyakinan, dia akan berpolitik di dalam keyakinan. Belajar kepercayaan, dia akan berpolitik di kepercayaan. Belajar berilmu, dia akan berpolitik ilmu. Belajar bertuhan, bahkan belajar bertuhan pun dia akan berpolitik tentang Tuhan. Jika ego, pamrih, arogan ini sudah melakukan. Hanya kebajikan yang tidak bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan. Sebab karena itu tidak perlu neko-neko, tidak perlu banyak acara, tidak perlu banyak bicara. Lakukan saja kebajikan-kebajikan sebanyak mungkin. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Maksudnya praktek saja menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun hingga sampai kapanpun. Jangan pilih-pilih, apapun. Semuanya saluri dengan kesadaran. Beri kesadaran. Kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dengan itu apapun akan tersempurnakan. Jika sudah tersempurnakan, apapun itu tidak akan menjadi pesaing kita. Apalagi sampai menyelakai kita. Menjadi pesaing saja tidak. Karena apa? Karena di dalamnya ada cinta kasih sayang Romo. Sama seperti di dalam diri kita. Cinta kasih sayang Romo bertemu dengan cinta kasih sayang kita. Bercumbu bukan? Manunggal kan? Sudah jelas praktek untuk mempraktekkan, sudah jelas praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, sudah jelas kan? Ini luar biasa bro. Mayat sudah 1 minggu sekalipun, ketika tangan panjenengan menyentuh mayat yang sudah berumur 1 minggu itu, dan menikmati rasa yang muncul ketika tangan panjenengan menyentuh mayat yang sudah berumur 1 minggu itu. Artinya panjenengan menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada mayat itu. Hidup loh bro. Jangan main-main. Hidup kembali mayat itu. Dan kehidupannya pasti luar biasa. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada cinta kasih sayang Romo. Tidak seperti kehidupan sebelumnya. Jadi mempraktekkan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapan. Jangan anggap remeh panjenengan. Jangan anggap remeh. Apapun akan tersempurnakan. Bahasa saya sederhana, apapun akan tersempurnakan. Kesempurnaan ini kalau diungkap, alam semesta ini tidak cukup. Kesempurnaan inilah inti daripada
ilmu Tuhan. Kesempurnaan ini kalau diungkap, kalau dibicarakan, seluruh daun jadi rontal, seluruh air laut jadi tintanya, tidak akan cukup untuk menulis yang namanya kesempurnaan ini. Jangan anggap remeh panjenengan. Ilmu Tuhan adalah kesempurnaan ini. Dan ketika kita melakukan berarti kita memasukkan ilmu Tuhan ke sesuatu yang kita hadapi. Sesuatu yang tadinya lupa sama Tuhan, sesuatu yang tadinya tidak kenal Tuhan, tidak paham Tuhan, tidak ngerti Tuhan. Ketika kita saluri cinta kasih sayang Tuhan, dia jadi ngerti, dia jadi baik. Bahkan racun bisa menjadi jamu ketika kita menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada racun itu. Dan tentang ini sesungguhnya ada di dalam setiap diri manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki hal ini. Artinya seluruh manusia hidup itu bisa di sini. Hanya saja enggan untuk praktek. Seluruh manusia hidup itu bisa menghidupkan manusia lain yang mati. Aslinya seperti itu. Caranya, lah itu tadi. Tidak muluk-muluk dan tidak banyak motivasi dari saya. Lakukan saja kebajikan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Apapun akan tersempurnakan. Nah, kesempurnaan ini tidak bisa dibahas. Dibahas nggak ada habisnya. Di dalam firman yang tersurat di Alkitab, jika seluruh daun dijadikan rontal, lautan dijadikan tintanya, tidak akan cukup untuk menulis kesempurnaan ini. Karena kesempurnaan adalah ilmu Tuhan. Dan ilmu Tuhan kita salurkan di apapun. Apa ada yang lebih bijak dari itu? Sederhana, hanya satu hal, tapi mencakup seluruhnya. Kata terakhir dari saya malam ini loh, kata terakhir malam ini loh ya. Jangan lupa, panjenengan sedang menunggu antrian Isra Mi'raj. Berhati-hatilah. Bersungguh-sungguhlah. Di dalam patrap ending laku panjenengan ada di diam ketika bersamadi. Di luar patrap ending laku panjenengan ada di menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, itu bahasanya. Kalau di sini ya kepada sandal, kepada celana panjenengan, kepada baju panjenengan, kepada air ketika mandi, kepada sabun, odol, semuanya nikmati rasanya, semuanya saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo agar semuanya tersempurnakan dan tidak mencelakai panjenengan, tidak menyaingi panjenengan. Berjuanglah di situ. Soal hasil atau tidak berhasil nggak usah dipikirkan. Kalau sudah melihat kesungguhan di dalam diri panjenengan, pasti saya temani masuk ke dalam
suci. Klik. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Nggih. Nanti kita sambung lain waktu dengan tema yang berbeda, menu yang berbeda, tapi intinya tetap sama, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Nggih. Tercerahkan kita semua. Siap? Saya yang sebelum ini dalam menyelesaikan karma saya ini, saya kecapetan tenaga dalaman, kan? Dibikin dalaman, dicari keluar, bercerita, membuat apa. Saya memang kadang-kadang perkataan yang kita sudah keluarkan itu, kan? Dia mencari untuk penyelesaian. Ya. Mencari penyelesaian itu yang sangat capek. Jadi ada apa-apa nasihat Pak Wek untuk menghindari hal-hal begini selain daripada mijil tadi? Nggak ada. Jadi Patra Samadhi Mijil Sampurno itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Makanya mungkin. Ya, semakin banyak semakin cepat bersih. Jadi mau tidur sowan, mijil sowan, baru bangun tidur tolong enggak? Ya. Yang diperbanyak adalah Patra Samadhi Mijil Sampurno. Ingat, sudah tidak pakai asmo sejati ya, tapi karena sudah dilungguhkan ya. Terima kasih banyak-banyak Pak Wek. Semoga Allah Ta'ala gandakan. Amin, amin, amin. Oh, boleh lihat, ini malas ya, malas ya. Ya. Di Johor Baru. Ya. Nanti saya kasih nomor kontaknya ya. Nanti bisa kadangan di sana ya.